digital rangefinder dari Leica yang pertama, dia pakai CCD, dan yang lebih istimewa lagi dia yang terakhir. Terus kenapa dia terakhir? Kalau kita lihat ini nih, kalian perhatiin ya, ini kamera waktu pertama kali diproduksi tahun 2010, 11, 12 itu body only M9P ini waktu itu harganya kisaran 70 juta something ya, tetapi unfortunately resolusi LCD-nya rendah. But yet untuk M9P dia special. Kenapa? Karena LCD yang di sini ini pakai sapphire glass. Kalian tahu sapphire glass kan dia scratch resistant dan dia lebih jernih. Jadi kita lihat ini kelihatan jernih gitu. Terus yang kedua, kebanyakan kita kan sering mengandalkan yang namanya auto white balance ya. Nah, auto white balance-nya M9P including ya, itu terutama kalau di low light kacau deh. Seringkali dia off deh white balance-nya. Itu yang membuat kita kalau pakai di M9P sering-seringnya shotnya di DNG raw file supaya kita bisa koreksi dia punya white balance. Otherwise ini quite difficult to handle the white balance, auto white balance-nya. Terus kalau saya perhatiin itu tadi ini as primitive as M3, I would say as primitive as M3. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak ada live view-nya, LCD-nya so low resolution. Terus kalian dengerin ya suaranya dia kalau dicekrek ini, aduh, like this gitu. Terus ISO-nya, nah berikutnya kalau ngomong ISO ya, ISO kamera modern hari-hari ini ISO 1600, 3200 itu it's nothing ya. But for this camera is totally different. Why? Karena di ISO 1600 kamera ini udah grainy, noisy gitu. Jadi kalau kita pakai ini, idealnya kita setting di anything below 1600 deh, below 1600 deh. Kalau aku motret pakai ini biasanya between base ISO up to 800 gitu aku oke lah. Tapi kalau sudah di atas 1600, trust me, ini sejujurnya unusable unless you are doing a black and white photography ya, mungkin kamu masih bisa terima itu. Dulu pada saat M9 zaman tahun 2012-13 itu ada, kalian pernah dengar sensor kursi ya, itu problem yang sangat serius dengan seri ini. Nah itu sensor itu by the time dia bisa muncul seperti kayak bisul-bisulnya gitu. Ada yang kecil, ada yang besar, dan itu muncul di permukaannya sensor. Nah, Leica bingung gimana kok bisa begini. Selidik punya selidik, ternyata mungkin dari lapisan layer atasnya di sensor itu yang bermasalah. Jadi selama periode 2010, 11, 13, 14, 15, Leica itu tarik semua kamera-kamera M9 yang ada dan dia replace sensornya free of charge. In the meantime, dia ganti sensor itu dengan free of charge, itu kan cost buat dia. Nah, dia juga lakukan research untuk memperbaiki sensor ini. Sensor ini dibuat sama Kodak. Unfortunately, Kodak waktu itu mungkin udah tutup ya, nobody knows ya. Tapi Leica pada tahun 15, 16, 17, setelah dia research berkali-kali, akhirnya dia menemukan satu formula untuk memperbaiki sensor ini, yang bagian layer, bagian atasnya itu. Jadi sejak tahun 2016 akhir, Leica kasih pengumuman, hey you guys yang masih pegang M9, M9P monokrom, kalian kirim balik lah ke kita akan ganti semuanya dengan sensor yang baru free of charge. Deadline-nya sekitar, kalau aku tidak salah ingat, Agustus 2017. Nah, terakhir setelah itu, any camera sent to Leica is subject to charge. Hari-hari ini mahal sekali untuk ganti sensornya ini. At least ya between 25 to 30 million ya for sensor replacement cost. Pertanyaan berikutnya, ini kamera ini untuk siapa sih sebetulnya? Ya, kalau kalian yang masih
baru di dunia Leica M rangefinder ya, aku tidak sarankan M9 atau M9P karena you will find so many flaws, so many problem with this camera. Karena kalian bisa dapat option yang lebih baik dengan M240 atau M10 dengan harga yang mungkin hari ini sudah sangat menarik ya. Tetapi for you guys yang sudah mileage-nya tinggi di rangefinder kamera, terutama M9 dan di street photography, aku boleh kasih saran sedikit nih, kalian boleh consider nih. Kenapa? Karena everything about this M9P is a joyful. From the design ya, top plate-nya, terus detail-detailnya, kemudian ya settingannya, the way you are using this camera itu it reflects you. Karena the best outcome dari M9P itu adalah kamu, kita sebagai shooternya, karena kita harus atur settingannya semua, lensa yang cocok buat kamera ini, terus kapan kita pakai diafragma yang besar, yang kecil, kapan kita pakai speed rendah, speed tinggi, itu semua ISO rendah, ISO tinggi, semua you decide yourself to get the best outcome of this camera. Nah itu yang aku sebut the joy of rangefinder kamera itu ya di situ guys. Oke, ya kurang lebih begitu reviewku tentang M9P. So ini collectible enggak? Oh, very highly collectible this camera. Dan kalau kalian cek di market ya hari-hari ini pasarannya use body M9P ini bisa dibilang stabil dan dia enggak banyak terkoreksi dibandingkan dengan body-body yang lain. Oke, cukup sampai di sini. Next time kita sambung lagi ya. Don't forget to like, subscribe JK Lensa Camera Story. Bye.